Yadullah ma'al jamaah, keluarga Anda senantiasa diberkahi kalau nanti apapun bareng. Mulai dari sholat bareng, mulai baca Quran bareng, mulai amalan-amalan bareng, pergi bareng, makan bareng, tidur bareng. Di situ ada komunikasi. Ya kebersamaan itu nanti akan membukakan itu semuanya. Itu cara-cara mewujudkan sakinah dalam sakinah keluarga. Tadi ada kebersamaan. Ustadz, saya merasa tidak menemukan ketentraman dalam keluarga. Istri saya seringkali mengeluh dan menyalahkan keadaan secara berlebihan. Bahkan cenderung marah, Ustadz. Istri yang seharusnya menjadi support system, tapi bagi saya justru menurunkan semangat saya. Bagaimana cara saya menghadapi hal ini ya, Ustadz? Pertama, ada aksi, pasti ada reaksi. Reaksi itu karena ada aksi. Ada asap, pasti ada api. Tidak mungkin seorang istri tiba-tiba seperti itu kalau suasana suami. Maka saling pengertian tadi, ulang wa asiruna bil ma'ruf itu bagaimana mengerti kondisi istri. Orang melakukan sesuatu bisa karena kondisi eksternal, tapi juga kondisi internal. Internal mungkin dia punya, ya secara psikologis punya sifat-sifat bawaan, atau mungkin dia dari keluarga apa, itu kan sangat berpengaruh ya itu. Atau respon-respon kita yang kita kadang-kadang tidak baik pada istri. Maka duduk bareng itu, buat amalan kebersamaan. Yadullah ma'al jamaah, keluarga Anda senantiasa diberkahi kalau nanti apapun bareng. Mulai dari sholat bareng, mulai baca Quran bareng, mulai amalan-amalan bareng, pergi bareng, makan bareng, tidur bareng. Di situ ada komunikasi. Ya kebersamaan itu nanti akan membukakan itu semuanya. Itu cara-cara mewujudkan sakinah dalam sakinah keluarga. Tadi ada kebersamaan. Makanya suami istri itu gandengan tangan seperti ini, ya. Tangannya gini aja, itu sudah menggugurkan dosa di antara keduanya. Nah itu, karena apa? Untuk satunya tadi. Nah, makanya kan nikah bukan hubungan fisik, tapi juga hubungan batin. Maka harus satu ideologis, satu fikroh. Kalau beda agama, gimana mau ada pernikahan? Nggak ketemu di hati. Gitu. Apalagi nanti kalau punya anak kan mendidik anaknya. Anaknya kasih nama Muhammad, sana pengen Yesus, namanya Muhammad Yesus, kan jadi kacau. Nah kemarin ada yang tanya Natalia gitu, coba. Enggak apa-apa, Natal kan kelahiran, ya, kelahiran Lia. Cuman nanti kalau punya anak panggilnya Lia, manggilnya Mama, jadi Mama Lia. Mama Lia, binatang menyusui, ya. Ya nggak apa-apa, nama yang penting maknanya baik, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bolehkah kita menuntut pasangan untuk menjadi romantis? Suami saya sangat flat dan tidak ekspresif. Saya sudah coba untuk memulai dulu dengan bahasa obrolan yang lebih romantis, tapi tetap saja ditanggapi dengan jawaban dan ekspresi serius. Bagaimana ya Ustadz saya menghadapi hal ini? Ya memang ada tiba-tiba orang nggak punya sense of humor, makanya ya mungkin sudah bahasanya benar tapi waktunya nggak pas, atau tempatnya nggak pas, atau kondisi batinnya baru nggak pas. Gitu. Ya ngajak romantis di tengah-tengah orang sedang capek ya males juga kan. Gitu. Baru pulang rumah bagaimana? Sayang apa gitu. Nah gitu ya. Jadi hane gitu. Hane apa? Nggak ada madunya, hane istilahnya. Lah memang ada tiba-tiba yang ya, misalnya kayak bawaannya nggak bisa gitu juga ada. Maka mungkin romantisnya di sisi lain. Iya sih. Iya. Kan ada kayak ada tipe orang yang nggak suka ngasih bunga, nggak sih itu, karena tidak semua wanita suka bunga. Ngapain? Mending bunga gitu. Deposito daripada bunga sampah itu semuanya. Ya ada orang yang seperti itu. Itu orang dikasih bunga segala macam itu, mending uang banyak-banyak, mending untuk bayar SPP. Ada yang gitu. Padahal ya apa sih bunga dibeli hanya untuk layu dalam 3 hari kan? Tapi ada orang yang itu lebih dimaknai dari segalanya. Kan sekarang juga lagi ngetren apa sih love language gitu. Jadi ternyata orang tuh bahasa romantisnya itu nggak hanya dari ucapan atau perbuatan, bisa jadi kayak aku bantuin bantuin dia pekerjaannya apa biar cepat selesai. Itu ternyata itu bentuk romantisnya dia gitu. Minumnya suami diminum istri aja itu mungkin bagian dari romantis. Tapi mungkin kan kalau nggak saling tahu kan jadi kayak. Makanya ada 2, pernyataan dan kenyataan.
Pernyataan saja nggak cukup, kenyataan juga nggak cukup. I love you, tapi nggak pernah ngasih uang gitu. Gitu. Tapi ngasih uang terus, tapi nggak ada pernyataan juga nggak benar. Iya Makanya sih. diperlukan dua. Harus I love you-nya iya, ngomongnya iya, tapi juga perbuatan iya. Cinta nggak pernah ngasih gaji, ini cinta nggak ngasih uang lebih gitu. Ya. Tapi beliin apa-apa, tapi diem aja lah, itu juga perlu pernyataan. Ya. Oke. Pernyataan dan kenyataan itu perlu. Pertanyaan terakhir, Ya. saya dan suami baru saja menikah, Ustadz. Saya merasa tentram bersama dia yang sangat sayang dan suportif dengan aktivitas yang saya lakukan. Namun, dominasi dari orang tua kadang mengusik ketentraman keluarga kami. Mungkin karena kami nikah muda, jadi orang tua masih merasa bertanggung jawab. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Kalau memang nikah, maka usahakan betul secara bertahap, mohon diusahakan step by step terus untuk bisa berpisah. Karena itu satu unit dari orang tua. Ya, karena pernikahan itu satu unit di mana dia punya gerbong sendiri. Karena hierarkinya menjadi berbeda, apalagi kalau wanita. Wanita itu ketaatan dan hierarkinya tidak lagi kepada orang tua tapi pada suami. Suami punya tanggung jawab pada istri dan anak-anaknya selain dia harus bakti pada orang tuanya. Maka sebaiknya kalau sudah nikah itu jangan satu dapur. Itu meminimalisir masalah itu. ya. Minimal kalau satu rumah itu 2 dapur. Nah, supaya ini beda itu. Karena memang yang namanya itu sama rentan terhadap gesekan. Apalagi nanti punya anak. Bisa-bisa anak itu lebih kepada anak neneknya daripada anak ibunya. Kadang nenek dan kakeknya lebih dominan, lebih otoritatif daripada kepada orang tuanya sendiri. Yang dilarang, yang diberlakukan oleh orang tua kadang-kadang dilanggar oleh kakek dan neneknya. Maka kadang-kadang anak itu lebih senang ikut kakek neneknya karena apapun serba boleh, sementara bapak ibunya apapun serba tidak boleh. Nah, jadi memang sebaiknya unit keluarga itu bisa. Ya. Kalau misalnya udah pisah, tapi kan tetap ada kan, misalnya tetap dekat gitu. Terus karena mungkin ini kasusnya nikah muda, misalnya aku bisa membayangin aja sih. Kan terus orang tuanya mungkin masih ngerasa kayak, terus dia sering menghubungi dipahamkan. Kalau memang gitu dulu nggak usah diridhoi untuk nikah. Kan nikah itu melepas tanggung jawab, mengambil tanggung jawab. Makanya orang nikah itu walaupun hanya 2 menit, tetapi itu mengambil tanggung jawab. Karena dulu surga nerakanya oleh orang tua, saat itu juga diambil alih. Surga nerakanya pindah kepada suami. Seumur hidup. Iya. Gitu. Oke, kalau gitu. Makasih ya. Ya, udah sama-sama menjawab dari pertanyaan ini. Insya Allah nih tadi sih semuanya udah terangkum di Alhamdulillah. Di awal ya, intinya gimana kita mewujudkan keluarga yang sakinah. Kalau gitu, sekian dulu. Ya. Femcast episode kali ini. Terima kasih Ayah sudah menjawab. Terima kasih teman-teman sudah nyimak sampai akhir. Kalau misalnya ada pertanyaan baik seputar tema ini atau tema lainnya, boleh banget DM ke Ayah di @ustadzujayanto.official. Kirim pertanyaan kamu atau bisa juga lihat episode kita sebelumnya. Siapa tahu temanya udah pernah kita bahas di episode sebelumnya. Kalau gitu, sekian dulu episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.